MK sudah digenggamnya, seikat Pak Ustadz. TNI, Polri ini semua, dia mayoritas di DPR, dia ini, dia medianya, dia quick-count-nya, semua dia satu genggaman. Saya bilang, terus apa obahnya dengan Fir'aun? Cuman saya dengar kabar Ramadan ini tak boleh dikasih tahu ke KPU, karena kalau tahu dia 30 hari ditambahnya 3 di depan, jadi 330. Bahaya katanya, sensitif angka-angka. Baik, kita dan demi Allah saya ingin menyampaikan satu tema tentang ayat yang saya baca tadi, karena di dalam kitab fikih dakwah yang saya bawa ini, yang dikarang oleh Syekh Mustafa Masyhur, ya, beliau aktivis dakwah di Mesir. Bahkan beliau lama di balik jeruji, ditahan oleh pemerintah Mesir di saat itu, dan beliau mengarang fikih dakwah. Dan di bahasan terakhir beliau menuliskan satu judul, katakanlah kebenaran itu pasti datang dan kebatilan itu pasti sirna. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan ini satu ayat yang memang menegur kita. Kalau kita tak yakin ayat ini, kafir kita. Satu ayat kita tak percaya, kafir kita. Kebenaran pasti datang. Bahkan sebagian ulama mengatakan gelapnya malam pasti akan datang waktu pagi, terbit matahari. Dan ini satu, bukan hanya motivasi. Dan ini saya bilang di awal bahwa tabiat jalan dakwah ini memang pasti diuji, dicoba, ujian dan cobaan. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang mulus. Dan ujian kita di negeri ini, begitu juga negeri-negeri yang lain saat ini, memang kepemimpinan. Tidak ada yang lain. Masalah hari ini umat Islam diberi ujian yang dahsyat oleh Allah adalah dari kepemimpinan. Dan berapa banyak hadis yang mengarah tentang muqaddimah awal akhir zaman itu adalah memang kemerosotan kualitas, ulah, hingga kezaliman yang dimunculkan oleh pemimpin. Dan itu gengsi. Fir'aun itu bukan tak tahu dia bahwa dia salah, itu gengsi. Kepemimpinan itu gengsi aja.
sombongnya. Qarun itu bukan tak tahu juga dia sombong, dia salah. Gengsi. Maka waktu saya ceramah di sini saya bilang, orang ini berpikir bahwa kekuasaan itu ada dua hal, direbut dan dipertahankan. Itulah isi otaknya. Maka tidak ada halal haram bagi mereka. Dia taunya rebut bagaimanapun caranya, kuasai dan pertahankan. Padahal bagi umat Islam tidak seperti itu. Baik, mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, mengidolakan Rasulullah. Dan dalam sirahnya lah kita tahu, selain dakwah beliau diuji, dicoba, dan tak banyak yang mengikutinya. Coba lihat Nabi Nuh, berapa yang mengikuti? Baru kena beras topi koki minyak kita udah selesai. Berubah. Seratus, 200, 300 ribu. Nabi diuji dan tidak banyak yang mengikutinya. Yang ketiga, dahsyatnya lagi tabiat jalan dakwah Nabi ditulis di sini, bahwa dari yang sedikit itu ya, hanya itulah yang istiqamah, dan tak banyak istiqamah yang ikhlas, bahkan yang berjuang, yang benar-benar paham, mengamalkan, membela, dan benar-benar menegakkan agama.